على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita hamba-hamba yang sampai detik ini diberi kenikmatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita dijadikan hamba-hamba yang nyambung kepada Allah, nyambung kepada Rasulnya, memiliki porsi di dalam ketaatan kepada Allah, memiliki porsi di dalam ketaatan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa dzakkirhum bi ayyamillah. Wahai Muhammad, ingatkan kepada manusia tentang hari-harinya Allah. Kasih mereka peringatan, kasih mereka ingatan, kasih mereka perayaan untuk mengingat segala sesuatu, utamanya adalah hari-hari yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak hari-hari yang mengingatkan kita tentang Allah. Ada banyak perkara-perkara, datangnya tahun yang mengingatkan kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun yang mengingatkan kita tentang peristiwa-peristiwa yang menyangkut tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kalau masuk bulan Ramadan atau mulai dari Rajab, mulai dari bulan Rajab kita ingat, oh ini bulannya Allah, bulannya kita untuk memperbanyak istighfar. Nanti bulan Sya'ban, oh ini bulan turunnya perintah-perintah untuk melaksanakan puasa, perintah untuk melaksanakan zakat, serta perintah untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oh nanti bulan Ramadan, oh Ramadan itu bulannya orang puasa. Bulannya orang puasa. Setiap tengah malam nanti kita sahur, nanti waktu menjelang maghrib kita berbuka. Oh nanti bulan Syawal ada, oh Syawal ada hari raya Idul Fitri. Waktunya kita untuk silaturahim, waktunya kita untuk nyambung lebih erat dengan orang-orang yang dekat kekerabatannya dengan kita. Dzulqa'dah, oh ini persiapan haji. Dzulhijjah, oh bulannya haji. Muharram, oh bulan hijrahnya Nabi. Terus seperti itu. Katanya Allah Ta'ala, wa dzakkirhum bi ayyamillah. Wahai Muhammad, ingatkanlah manusia tentang peristiwa-peristiwa yang akan membuat iman mereka kepada Allah Ta'ala ini semakin tumbuh, yang membuat mereka ini mengenang hal-hal yang akan mendatangkan pahala untuk mereka ketika mereka mengenangnya. Kalau kita mengenang tentang diri kita sendiri, kalau kita mengenang tentang orang tua kita, kalau kita mengenang tentang peristiwa keluarga kita, bisa jadi dapat pahala, bisa jadi enggak, Bu. Saya misalkan setiap datang bulan Mei, oh ini bulan ulang tahun saya, gitu. Oh sekarang umur 35, tahun depan 36, tahun depannya lagi 37. Ya Allah, moga-moga panjang umur, gitu. Kalau disambungkan kepada Allah Ta'ala bisa jadi dapat pahala, ditambahi dengan amal-amal yang mendatangkan pahala. Oh ini bulan saya ulang tahun, tak banyak puasalah, tak banyak sedekahlah, tak banyak nirakati diriku sendiri biar jadi orang yang semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat pahala. Tapi kalau sudah angen-angennya, oh ini bulan ulang tahun saya, engko pestane ning endi ya? Dekorasine ning ndi? Larasati apa piye? Ini nanti tak undang temanku yang mana ya? Ngapain ya ini acaranya, lomba apa? Dapat pahala apa enggak kira-kira? Enggak dapat, Bu. Jadi istilahnya segala sesuatu. Makanya Allah Ta'ala, wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatkan manusia untuk menyambungkan ingatan-ingatan mereka ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu efeknya sangat besar.
dan itu akan memperbaiki kehidupan mereka, dan itu akan menjadikan mereka manusia-manusia yang lebih berharga. Itu akan membuat jalan mereka menuju surganya Allah Ta'ala menjadi semakin terpampang nyata. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para ulama menafsirkan tentang ayat ini. Para ulama mengatakan, hari mana yang lebih indah untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari bulan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih dari bulan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengingat-ingat tentang hari lahirnya Nabi, setelah itu kita merayakan hari lahirnya Nabi, memori kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang dengan sangat banyak sekali. Oh, Nabi Muhammad yang ketika kelahirannya setan-setan yang biasa mencuri dengar di atas langit dilempari sama Allah Ta'ala pakai obor-obor. Oh, Nabi Muhammad yang ketika lahirnya bumi seketika menjadi terang benderang. Oh, yang Nabi Muhammad yang ketika lahirnya padam api-api yang selama ribuan tahun gak pernah padam sama sekali. Oh, Nabi Muhammad yang berhala-berhala di pagi harinya langsung tersungkur jatuh dari tempatnya masing-masing di hari kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nabiku, ini nabi yang istimewa. Nabiku ini yang kelahirannya dirayakan semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini, sekaligus seluruh makhluk yang ada di atas langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang ada di dalam surga merayakan, semua yang ada di atas langit merayakan. Dan ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW, lahir juga segala kebaikan, lahir juga segala akhlak yang indah, lahir juga semua kenangan-kenangan serta peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang sampai detik ini menjadi pembelajaran terindah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu dibikin sama Allah Ta'ala, didesain sama Allah Ta'ala sempurna di dalam segala hal, Bu. Marahnya indah, diemnya indah, ucapannya indah, tatapan matanya indah, langkahnya indah, cara beliau di dalam mentasarrufkan hartanya indah, muamalahnya sama istrinya indah, muamalahnya sama keluarga indah, sama tetangga, sama anak kecil, sama orang tua, sama nenek-nenek, bahkan semua yang kita dengar tentang Rasulullah SAW semuanya penuh dengan keindahan. Ini yang di setiap detail kehidupannya Nabi bisa menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Dan saya yakin tidak ada satupun orang yang mulai dari lahir mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kecuali cinta sama Nabi Muhammad itu sudah ada di dalam hati mereka, kecuali hati mereka sudah ada ikatan dengan manusia yang bernama Muhammad. Ya, kecuali di dalam dirinya sudah ada porsi dari rasa-rasa yang indah kepada Nabi Muhammad SAW. Tinggal apa? Tinggal dikembangkan. Tinggal apa? Tinggal disirami, dipupui, dirawat, dibesarkan sehingga dia menjadi sesuatu yang indah yang akan memperindah pribadi hamba tersebut. Karena enggak ada satupun orang yang terkena cahayanya Nabi Muhammad kecuali menjadi indah. Enggak ada satupun manusia yang kenal sama Rasulullah SAW dengan pengenalan yang benar kecuali dia akan menjadi hamba yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ulama mengatakan ayat ini dari sekian banyak perkara yang mengingatkan kita tentang Allah Ta'ala, hari-hari Allah yang paling nyata adalah hari-hari di mana Nabi Muhammad SAW membersamai manusia.
Nabi Muhammad ketika bersama manusia, bersama para sahabat, bersama para sahabat laki-laki ataupun perempuan, itu adalah masa-masa puncaknya keindahan yang ada di atas muka bumi ini. Kita ini tinggal remahannya aja sebenarnya, tapi jangan sampai nggak dapat, Bu. Jangan sampai nggak komanan sama sekali, jangan sampai nggak dapat sama sekali dari keindahannya Nabi Muhammad SAW. Seseorang yang bijaksana luar biasa. Makanya kalau jenengan ngelihat orang-orang yang merayakan perayaan maulidnya Nabi, baca sejarahnya Nabi, diulang-ulang lagi, dibaca terus dan lain sebagainya. Kenapa kok mereka melakukan hal yang semacam itu? Karena yang semacam ini setiap kali dibaca semakin menumbuhkan rasa, semakin diulangi semakin membuat mereka rindu, semakin mereka mengucapkannya mereka akan semakin ingin mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dieling, oh Nabi Muhammad ibunya namanya Aminah, bapaknya namanya Abdullah, kakeknya namanya Abdul Muttalib, beliau punya putra putri namanya Qasim, Abdullah, ada yang namanya Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab, yang paling terkenal Sayyidah Fatimahuz Zahra dan lain sebagainya. Kenapa kok kita nyebut ini terus menerus, diulang-ulang, setiap ketemu bulan Maulid baca lagi. Kenapa? Karena mereka ingin merasakan rasa yang sama seperti yang dirasakan oleh para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Orang yang tahu persis bahwasanya keindahan hidup ini, makna hakikat dari kehidupan ini, ketika mereka mampu mencampurkan rasa hatinya dengan Rasulullah SAW. Sayyidina Umar bin Khattab ketika ditanya sama Nabi Muhammad, ya Umar, seberapa besar kamu itu mencintai aku wahai Umar? Maka Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasul, demi Allah saya mencintai engkau lebih dari keluarga saya, lebih dari anak-anak saya, illa nafsil ladzi baina jambi, kecuali tentang diri saya. Maksudnya kalau antara saya cinta dengan diri saya sendiri, dengan saya cinta sama jenengan, tentu saja saya tetap cinta terhadap diri saya sendiri. Perkataannya Sayyidina Umar seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan, la ya Umar, enggak seperti itu. Cinta wahai Umar, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in hatta nafsihi alladhi baina jambai. Wahai Umar, cinta yang sebenarnya yang akan membuat imanmu ini sempurna di sisi Allah Ta'ala adalah iman yang sampai ke tingkat aku menjadi orang yang paling dia cintai lebih daripada orang tuanya, lebih dari anak-anaknya, lebih dari manusia manapun, bahkan lebih dari dirinya sendiri. Maka Sayyidina Umar mengatakan, oh seperti itu ya Rasul. Maka sekarang ya Rasul, demi Allah engkau lebih aku cintai daripada apapun juga, bahkan tentang diriku sendiri. Saya rela mati demi engkau ya Rasul. Saya rela berdarah-darah demi engkau ya Rasul. Saya rela seluruh hartaku habis di dalam perjuanganmu. Saya rela itu semuanya hilang dari diri. Ini yaf'alul ajaib. Orang kalau sudah cintanya itu menetap di dalam dirinya, yang dibingungi apa? Yang dibingungi piye carane nyenengne orang yang aku cintai. Itu yang namanya cinta. Semua dari kita pasti punya cinta sama Rasulullah SAW. Cuman porsinya beda-beda. Karena apa? Karena pengenalan kita juga berbeda. Kenalnya kita sama Nabi beda, serawungnya kita sama Nabi berbeda, tapi pasti semuanya punya. Maka di bulan Maulid semacam ini, biasanya Allah Ta'ala memperlihatkan dengan jelas para pecinta dengan kecintaannya dan para pembenci dengan kebenciannya. Metu kabeh, karena orang seneng sama orang nggak seneng itu pasti beriringan. Katanya para ulama, ridhon nas ghayatul la tudrak. Diridhoi sama semua orang itu adalah puncak yang gak akan pernah dicapai oleh siapapun.
Seperti apapun kita berusaha orang biar senang sama kita, seperti apapun kita berusaha seseorang itu agar terpaut hatinya dengan kita, maka kita nggak akan pernah bisa memuaskan siapapun. Makanya ketika ada beberapa ibu-ibu yang datang ke saya, "Ustazah, suami saya ngelirik perempuan lain, padahal saya sudah dandan di depannya setiap hari, wangi terus di depannya, tak masakkan masakan yang enak, tak senyumi terus Ustazah, kok dia tetap berpaling ke sana kemari." Maka saya bilang, "Bu, ngikat hatinya orang itu nggak bisa dengan hal-hal yang semacam itu. Ngikat hatinya seseorang gak bisa dengan perantara sesuatu yang semacam itu. Sebagiannya iya, tapi keseluruhannya gak akan bisa. Karena yang sempurna pun semacam Nabi Muhammad SAW masih banyak orang yang gak senang. Ngapain muji-muji Nabi? Ngapain berdiri untuk penghormatan kepada Nabi? Ngapain jalan mundur di belakang ketika mau pulang dari makamnya Rasulullah SAW. Bu, orang kalau sudah cinta, yaf'alul ajaib, itu ekspresinya macam-macam. Makanya salah satu tempat yang kita nggak bisa menasehati adalah orang-orang yang lagi dimabuk cinta. Jenengan kalau punya anak-anak lagi jatuh cinta, ndak iso diomongi, ojo tilfunan, ojo ketemuan, ini itu dan lain sebagainya dengan nada yang marah, dengan larangan-larangan yang semacam itu, nggak bisa. Kenapa? Nalarnya mereka berhenti. Nalarnya mereka berhenti kepada siapa? Kepada seseorang yang dia cintai. Itu salah satu ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia untuk menunjukkan tentang porsi cinta. Untuk menunjukkan tentang porsi cinta dan di mana cinta dia ini tadi berlabuh. Salah satu manusia yang kita semuanya butuh untuk mendekat, yang kita semuanya butuh untuk punya rasa tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Siapa di antara kita yang gak butuh syafaatnya? Siapa di antara kita yang gak butuh diselamatkan sama Nabi? Siapa di antara kita yang gak butuh dekat sama Nabi? Siapa di antara kita yang mampu menyelamatkan kita sendiri? Ini siapa? Kalau Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala sudah dinaskan sama Allah Ta'ala, yauma la yukhzillahun nabi walladzina amanu ma'ahu. Nanti di hari kiamat itu adalah hari di mana aku tidak akan pernah mengecewakan nabiku. Yang lainnya kecewa terserah, katanya Allah Ta'ala. Yang lainnya marah terserah, yang lainnya nggak terima terserah, yang lainnya mau melakukan pembelaan ini itu dan lain sebagainya terserah. Tapi semuanya tidak akan aku dengarkan. Yang aku dengarkan hanya Nabi Muhammad SAW. Yauma la yukhzillahun nabi, hari di mana Nabi Muhammad tidak akan pernah dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya semuanya itu disimpan sama Nabi, semuanya itu ditata sama Nabi. Rasulullah itu untuk umatnya memikirkan segala cara, piye carane biar mereka ini semuanya selamat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar selamat masuk ke dalam surganya Allah. Ketika beliau cerita nanti di hari kiamat ada dua manusia, ada dua rasulnya Allah yang diberi porsi mimbar di alam akhirat. Siapa ya Rasul? Saya sama Nabi Allah Ibrahim. Saya dan juga Nabi Allah Ibrahim dikasih mimbar satu-satu. Setelah itu ada yang di kanan, ada yang di kiri. Fakhtartul yasar, maka aku memilih mimbar yang sebelah kanan, mimbar yang sebelah kiri. Para sahabat heran, Rasulullah ini apa-apa biasanya sukanya mulai dari yang kanan. Sukanya apa-apa itu yang kanan-kanan. Kalau untuk hal kebaikan itu sukanya kanan. Sayyidah Aisyah mengatakan karena Nabi SAW yuhibbut tayamun. Rasulullah itu senangannya yang kanan. Bahkan kalau ngasih sesuatu yang dikasih dulu yang sebelah kanan.
Mau itu anak kecil sekalipun dikasih yang kanan. Jadi asarun Nabi, Rasulullah kalau minum sesuatu atau makan sesuatu, hadiah dari seseorang atau diberi sesuatu oleh orang, Rasulullah ngicipi. Kalau hadiah dimakan sama Nabi, tapi kalau sedekah nggak dimakan sama Nabi. Dimakan, setelah itu diberikan ke yang kanan. Maka para sahabat heran, ya Rasul, biasanya jenengan milih yang kanan-kanan, ini kok milihnya yang kiri? Maka Rasulullah mengatakan, kalau yang sebelah kanan itu kanannya mimbar itu adalah jalan menuju surga. Sedangkan yang kiri, mimbar yang sebelah kiri, kirinya itu adalah jalan menuju neraka. Maka aku memilih untuk berdiri di atas mimbar yang sebelah kiri untuk memastikan tidak ada satupun dari umatku yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad yang bahkan ketika semua orang sudah putus asa dengan kita, semua orang gak mau punya hubungan dengan kita, hari kiamat itu digambarkan sama Allah Ta'ala, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani wa likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari dimana istri lari dari suaminya, anak lari dari orang tuanya, teman lari dari temannya, semua bingung dengan amalan masing-masing, semua bingung dengan perkara masing-masing, tapi Nabi Muhammad tetap yang dipikirkan adalah umatnya. Para nabi, para rasul semuanya bilang nasi-nasi, dewe-dewe, aku dewe duwe dosa yang harus aku pertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Nasi-nasi. Cuma Nabi Muhammad yang mengatakan analaha, aku yang punya. Siapa yang mau minta tolong? Siapa yang mau tak selamatin? Siapa yang mau tak entas? Siapa yang mau tak keluarin? Siapa yang mau aku taruh dari tempat yang buruk? Mana? Yang lagi kesusahan di mana? Di mahsyar, tak selamatin. Di mana? Kalian kebingungan di mana? Ketika timbangan amal dilakukan, tak parani. Kamu kebingungan di mana? Ketika melewati jembatan Sirat, tak selamatkan. Tak selamatkan kalian semua di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan seluruh kerepotan ini, di saat ketika semua orang sudah masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala, orang-orang baik sudah masuk ke dalam surga, orang-orang yang enggak baik sudah masuk ke dalam neraka, maka dikatakan Rasulullah sudah ada di dalam istananya menikmati segala sesuatu yang ada di dalam surga. Kedengeran kabar, ya Muhammad, inna finnari min baqaya ummatik. Ya Muhammad, ketahuilah di dalam neraka masih ada sisa-sisa dari umatmu. Kaget Rasulullah, loh kayaknya sudah tak selamatin semua, kok seenek sengkencret iki, kok masih ada yang lepas juga, kok masih ada yang sampai masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu. Beliau di dalam istananya, di dalam kenikmatannya langsung berdiri, Bu. Langsung berdiri keluar dari surga, masuk ke dalam neraka. Setelah itu dicari itu baqaya min ummati, sisa-sisa dari umatnya ini tadi dicari sama Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah nanya, kalian ini kenapa kok masih masuk di dalam nerakanya Allah, padahal semua para pelaku maksiat sudah tak keluarin semuanya. Pecandu narkoba sudah tak keluarin, orang-orang yang melakukan maksiat ini itu semuanya sudah tak keluarin. Dosa apa yang kalian lakukan kok sampai ndak metu-metu teko neraka ki nyapo? Maka ditanya, ya Rasul, kami ini adalah anak-anak dari umatmu yang menghabiskan hidup di dalam kedurhakaan kepada orang tua. Makanya dosa durhaka sama orang tua itu luar biasa, Bu. Durhaka sama orang tua itu enggak main-main. Maka ketika Rasulullah tahu, oh masalahnya di sini, mereka adalah orang-orang yang hidupnya ini mereka mati dalam keadaan uququl walidain, dalam keadaan tidak berbakti kepada orang tuanya, dalam keadaan enggak memiliki kebaikan kepada orang tua. Maka Rasulullah keluar dari dalam neraka, ngadu kepada Allah Ta'ala, melakukan sujud, melakukan munajat, minta ngerayu sama Allah. Ya Allah, inna finnari min baqaya ummati. Ya Allah, ternyata di dalam neraka masih ada sisa-sisa dari umatku. Maka Allah Ta'ala mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, kalau untuk orang-orang itu aku sendiri pun gak mampu untuk mengeluarkannya.
Jadi Allah Ta'ala mengatakan, wahai Muhammad, kalau urusannya sama orang tuanya, maka aku sendiri pun nggak mampu untuk mengeluarkan mereka. Maka apa yang harus saya lakukan ya Allah? Cari orang tua dari anak-anak tersebut, rayu mereka untuk memaafkan dan meridhoi anak-anak mereka. Masuk Rasulullah ke dalam surga, nyari satu persatu, jangan bayangkan, didatangi satu persatu, didata itu anak-anak yang ada di dalam neraka siapa aja, dicari orang tuanya masing-masing, dikumpulkan sama Rasulullah SAW. Ada yang langsung meridhoi, ada yang langsung memaafkan, ada yang ya Rasul ya, kalau jenengan yang minta saya gimana nolaknya. Lah ada yang langsung melakukan hal tersebut, maka anak-anaknya pun dikeluarkan dari dalam neraka. Tapi dari sekian banyak itu pun masih ada di antara mereka, tidak ya Rasul, terlalu sakit hati saya ya Rasul, terlalu sakit kelakuan mereka ya Rasul, terlalu durhaka mereka kepada saya nggak akan pernah memaafkan mereka. Maka Rasulullah meminta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, tolong bukakan jendela di dalam surga yang memperlihatkan keadaan anak-anak mereka di neraka agar hati mereka ini luluh. Dibukakan sama Allah Ta'ala, diperlihatkan keadaan anaknya di neraka, maka mereka pun sontak semuanya mengatakan, Rodina ya Rasul, Rodina ya Rasul, tak ridhoi anak-anakku ya Rasul, tak ridhoi anak-anakku. Baru anak-anaknya dikeluarin semuanya dari dalam neraka. Ini perjuangannya Nabi, Bu. Kita mau nyari keselamatan dari siapa? Kalau bukan lewat Rasulullah SAW, maka sudah menjadi sesuatu yang wajar kalau kita cinta sama Nabi. Karena ketika kita mencintai Rasul, ketika cinta itu ada di dalam diri kita, ada di dalam diri kita, semua hal yang ada di dalam kehidupan kita ini jadi bermakna. Saya bakti sama suami, bukan tentang suaminya, tapi tentang nyenengin Nabi Muhammad SAW. Saya bakti sama orang tua, bukan cuma tentang orang tuanya, tapi karena Rasulullah senang sekali sama umatnya ketika mereka itu berbakti kepada orang tua. Saya sedekah, saya sholat, saya melakukan ini itu dan lain sebagainya, semuanya karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan cinta ini satu-satunya perkara yang yaf'alul ajaib, yang mampu melakukan sesuatu yang kayaknya kalau pakai kekuatan diri kita sendiri nggak akan mampu kita. Kalau pakai kekuatan kita sendiri kita nggak akan mampu untuk melakukan hal yang semacam itu. Tapi dengan kekuatan cinta, dengan kekuatan cinta itu bisa kita melakukannya. Tangi bengi, abot banget. Tapi kalau yang dirindukan Nabi Muhammad, insya Allah bisa kita. Ngaji abot banget, tapi lek nggak ngaji, aku kok nggak kenal Nabi, saya nanti nggak kenal sama Rasulullah SAW, nggak akan berat itu. Para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad itu ketika ekspresi cintanya mereka kepada Nabi ini kan luar biasa. Bahkan para ulama mengatakan ya belum hududud dunia, bahkan mencapai tingkat di mana nggak bisa dikelola dengan apapun. Ketika Rasulullah wafat, Bu, ketika Rasulullah wafat, itu ada satu orang yang mengatakan, ya Allah, apalah gunanya mata ini ketika mata ini sudah nggak bisa dipakai untuk melihat Rasulullah SAW. Butakan aja saya sekarang ya Allah, buta seketika. Ada salah satu sahabat yang mengatakan, ya Allah, apa gunanya hidup saya ketika saya sudah tidak berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW. Matikan saya sekarang juga, meninggal dunia seketika. Makanya dikatakan kalau kita lihat di pekuburan Baqi, di pekuburan Baqi itu sahabatnya Nabi yang dikuburkan di situ itu nggak banyak. Gak banyak para sahabatnya Nabi yang dikuburkan di tempat tersebut, itu gak banyak. Dari sekian banyak sahabat yang menghadiri wafatnya Nabi, ada lebih dari jutaan. Jadi ada lebih dari 1 juta sahabat yang masih tinggal di Madinah ketika Rasulullah SAW wafat. Tapi yang dikuburkan di pekuburan Baqi itu gak banyak. Karena apa? Karena sebagian besar di antara mereka memilih keluar dari negeri Madinah
Yang pertama tujuannya selain untuk mendakwahkan agama Islam, juga alasan utamanya karena mereka nggak mampu lagi untuk hidup di negeri Madinah. Piye? Semuanya kebayang-bayang. Sayyidina Bilal yang terkenal ceritanya. Saya mau gimana? Biasanya setiap kali sebelum subuh, ya Rasul, as-salah, as-salah, ya ahla baiti, ya ahla baiti, ya ahlal bait. Salat, salat wahai keluarganya Nabi. Salat, salat wahai Sayyidah Fatimah. Salat, salat putri istri-istrinya. Ketok-ketok pintu dari rumah-rumahnya Rasulullah SAW. Katanya Sayyidina Bilal, sekarang siapa yang mau tak ketuk pintunya? Yang biasanya setiap kali sumpek-sumpek bilang arihni ya Bilal, arihni ya Bilal. Hibur aku wahai Bilal, hibur aku wahai Bilal. Aku langsung berdiri untuk mengumandangkan azan. Siapa lagi sekarang yang akan ngajak aku seperti itu? Saya nggak mampu lagi untuk azan. Saya bahkan nggak mampu lagi untuk berdiri untuk mengucapkan nama Nabi Muhammad SAW. Maka beliau memilih untuk keluar dari negeri Madinah. Banyak, ada yang meninggal di Yaman, ada yang meninggal di Mesir, ada yang meninggal di berbagai macam daerah. Mereka tujuannya selain untuk berdakwah, tapi tujuan utamanya adalah karena mereka nggak mampu lagi untuk tinggal di negeri Madinah. Kenapa? Hancur hatinya. Hancur hatinya karena kecintaan kepada Rasulullah SAW. Makanya rasa cinta ini, ketika ada salah satu orang Badui mengatakan kepada Nabi, ya Rasul, ar-rajul yuhibbul qaum walam ya'mal bi'amalihim. Ya Rasul, gimana keadaan manusia di akhirat ketika mereka cinta sama satu golongan walaupun nggak punya amal yang sama dengan mereka? Walaupun nggak punya amal yang sama dengan kelompok tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, almar'u ma'aman ahab, anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti di akhirat akan dikumpulkan sama Allah Ta'ala dengan orang-orang yang kamu cintai. Makanya hati-hati dengan siapa yang kita cinta. Hati-hati dengan siapa yang kita perhatikan. Hati-hati dengan siapa yang kita cari tahu kabarnya. Hati-hati dengan siapapun yang kita penasaran tentangnya, karena takutnya kita nanti dikumpulkan dengan orang-orang tersebut. Makanya para sahabat mengatakan, kami anta ma'aman ahbabta, kamu nanti akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Maka senang orang Badui tersebut, dan dia mengatakan, wallahi ya Rasul, inni la uhib, ala inni la uhibbu, demi Allah ya Rasul, saya sangat cinta denganmu. Wallahi inni la uhibbuk, wa inni la uhibbu Umar, wa inni la uhibbu Abu Bakrin, walau lam a'mal bi amalikum. Saya cinta dengan engkau, saya cinta dengan Sayyidina Abu Bakar, saya cinta dengan Sayyidina Umar, meskipun amal saya nggak sama dengan amal jenengan semuanya. Ana ma'aman uhib ya Rasul, saya akan dikumpulkan bersama orang yang saya cintai. Katanya Rasul, bala, benar, kamu akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang-orang yang engkau cintai. Sayyidina Abu Bakar, yang ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW, istrinya menceritakan gak ada satu malam pun kecuali Sayyidina Abu Bakar itu menghabiskan waktunya di atas sajadahnya, gak doa, gak munajat, gak minta apa-apa sama Allah Ta'ala. Beliau yang keluar dari lisannya cuma kalimat wa syauqah li Rasulillah, wa syauqah li Rasulillah. Aku ngenemek kangen tok sama Nabi. Saya semacam ini nih cuman menghabiskan hidup di dalam kerinduan kepada Rasulullah SAW. Hatta tolak al-fajr, itu beliau lakukan sampai azan subuh. Jadi nggak minta apa-apa sama Allah Ta'ala. Beliau merasa nggak butuh apapun, yang dibutuhkan hanya Rasulullah SAW. Itu Sayyidina Abu Bakar, yang dikatakan ketika awal perkara di saat Rasulullah SAW wafat. Ketika Rasulullah wafat, sebelum wafat, beliau sudah yuk qadus saraya. Beliau sudah menata pasukan untuk melakukan peperangan. Dan yang menjadi pemimpin dari pasukan tersebut adalah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid kala itu usianya belum sampai 20 tahun, masih sekitar 17-18 tahun. Maka begitu Rasulullah SAW wafat, selesai dari prosesi penguburan
Nabi Muhammad SAW, sebagian dari orang-orang dewasa atau sebagian dari pemuka-pemuka Islam, orang tua-tuanya, orang sepuh-sepuhnya bilang sama Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, gimana kalau kamu tunda dulu pasukannya Usamah? Gimana kalau kamu tunda dulu pasukannya Usamah? Usamah itu terlalu muda untuk menjadi seorang pemimpin. Ayo kita cari pemimpin yang lebih sepuh, yang lebih senior. Maka Sayyidina Abu Bakar dengan lantang beliau mengatakan, la wallahi, demi Allah tidak. Maka nali ibni Abi Quhafah, sungguh tidak layak bagi seorang putra dari Abu Quhafah untuk melepaskan sebuah pasukan yang sudah diikatkan oleh Rasulullah SAW. Maka hal pertama di dalam kekhilafahanku yang harus aku lakukan an umdiya jaisha Usama, untuk melepaskan pasukannya Usamah bin Zaid. Rasulullah sendiri yang menjadikan Usamah pemimpin, maka sudah pasti yang dipilih sama Nabi Muhammad SAW pasti lebih baik dibandingkan pilihan siapapun juga. Orang-orang yang paham betul makna kalimat, Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, fala wa rabbika la yuhakkimuka fima syajara bainahum. Tidak sempurna iman seorang manusia sampai ketika mereka itu menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim utama di dalam setiap hal yang terjadi di dalam kehidupannya. Jadi nggak mikir omongannya siapapun, nggak mikir hakim manapun, nggak nyari orang pinter manapun, yang dijadikan patokan adalah Nabi Muhammad kira-kira ridho nggak dengan hal ini. Jadi setiap keputusan di dalam hidupnya yang jadi patokan bukan katanya orang, bukan katanya siapapun, tapi Rasulullah SAW. Ini ahli iman. Orang-orang ahli iman ini seperti ini. Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar sepanjang hidupnya setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, beliau cuman makan roti kering pakai minyak. Ketika ditanya sama anak-anaknya, sama istri-istrinya, sama keluarga-keluarganya, wahai Umar, anta khalifata Rasulillah, kamu ini khalifahnya Rasul, kamu ini pemimpinnya negara, anta amirul mukminin, kalau kita ngomongnya kamu ini presiden, wa anta ta'kul mithla hadza, dan engkau makan hal yang semacam ini wahai Umar. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ini alaitu ala nafsi, saya ini adalah orang yang bersumpah di hadapan Allah Ta'ala untuk aish kama ya'ishu Muhammad wa Abu Bakar. Saya ingin hidup seperti hidupnya Nabi Muhammad dan juga Sayyidina Abu Bakar. Saya ingin tidur seperti tidurnya Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar. Saya ingin hidup seperti hidupnya mereka, sehingga la'allallah, dengan harapan apa? Dengan harapan saya pun nanti dimatikan seperti kematian mereka berdua. Dan diijabahi sama Allah Ta'ala. Diijabahi sama Allah Ta'ala. Harapannya Sayyidina Umar ketika beliau dibunuh, ketika beliau ditusuk pakai pisau oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, dibunuh ketika salat subuh, ditusuk perutnya beliau, dam yahqub, darahnya ini ngucur, dalam keadaan pingsan sadar. Dikatakan setiap kali beliau sadar dari pingsannya, yang beliau tanyakan kepada putranya, wahai Abdullah, mintakan izin kepada Sayyidah Aisyah, apa boleh Umar ini untuk dikuburkan di sampingnya Sayyidina Abu Bakar. Bilang kepada Aisyah, bukan Amirul Mukminin yang minta, tapi yang minta adalah Umar. Bukan presiden yang minta karena kepresidenan itu sudah lengser, bukan penguasa yang minta karena kekuasaan itu sudah lengser, tapi tanyakan kepada Aisyah, apa boleh Umar bin Khattab untuk dikuburkan di samping Rasulullah SAW. Minta dengan cara yang baik, pingsan lagi, bangun lagi, sudah minta apa belum, pingsan lagi, bangun lagi, sudah minta apa belum, terus itu yang ditanyakan. Sampai ketika putranya bilang sudah diizinin sama Sayyidah Aisyah, baru setelah itu beliau tenang dan beliau meninggal dunia.
dikuburkan sama-sama para sahabat di samping dua orang sahabatnya Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Padahal dikatakan kamarnya Sayyidah Aisyah itu dulunya ketika Rasulullah dimakamkan di tempat tersebut, katanya Sayyidah Aisyah, kayaknya tempat ini cuma cukup buat satu orang lagi. Begitu abahnya meninggal, dimasukkan ke tempat tersebut, muncul satu tempat yang lain. Muncul satu tempat yang lain. Setelah itu Sayyidina Umar dikuburkan juga di tempat tersebut, muncul lagi tempat yang lain. Sempat terbesit di dalam hati Sayyidah Aisyah untuk dikuburkan di tempat tersebut, tapi beliau memikirkan lagi, enggak, saya enggak usah dikuburin di sini, saya biar dikuburin bersama para ummahatul mukminin yang lainnya, di pekuburan Baqi. Sisa tempat itu tadi tempatnya siapa? Para ulama mengatakan itu nanti akan menjadi kuburannya Nabiullah Isa. Jadi tempat dikuburnya Nabiullah Isa. Jadi 4 orang nanti jejeran di tempat tersebut. Jadi seperti ini ya fa'alul ajaib. Orang kalau sudah punya cinta, jenengan akan punya kekuatan untuk melakukan apapun. Dan sisa kehidupan kita akan menjadi sesuatu yang bermakna ketika kita memiliki rasa kepada Rasulullah SAW. Jenengan akan merasakan kenikmatan yang luar biasa ketika kita tahu rasanya nyambungkan hati dengan Nabi Muhammad, dan kita nggak akan pernah mencela orang-orang yang melakukan sesuatu untuk mengekspresikan cintanya kepada Nabi. Karena kadang-kadang orang kalau sudah seneng ini kelakuannya aneh-aneh. Kayak Qais, Laila Majnun itu, pernah ikonnya para pecinta. Kalau di dunia barat punya Romeo and Juliet, di daerah timur punya Majnun Laila. Nama aslinya Qais. Ketika ditanya, ketika melewati pintu rumah, bukan pintu, jidar, temboknya rumahnya Laila, diciumi itu tembok, Bu. Diciumi itu tembok, diolok-olok sama orang-orang, wahai Qais, wahai Majnun, kamu ini ngapain nyiumin tembok ini ngapain? Katanya Majnun, katanya si Qais, dia mengatakan, amurru bidiarin diyara Laila. Jangan salah, saya ini lewat rumah, bukan sembarang rumah, tapi rumahnya Laila. Saya nyiumi tembok, bukan sembarang tembok, tapi tembok rumahnya Laila, seseorang yang sakana qalbi, yang ada di dalam hatiku. Maka ketika aku mencintai tembok, ketika aku mencium tembok ini, bukan berarti aku cinta sama temboknya, tapi cinta sama sang pemilik tembok. Jadi gila pada gila. Tapi masuk akal, Bu. Tapi masuk akal. Makanya ketika ada orang, ketika Majnun ini ada di masjid, ada orang sholat di masjid, jangan kalau lagi sholat di masjid, tahu-tahu ada orang lewat di depannya, marah apa enggak? Marah. Sekali dibiarkan, 2 kali dibiarkan, 3 kali dibiarkan, 4 kali ditabuk air, gitu. Ini dikatakan Majnun ini masuk ke dalam masjid melakukan hal yang semacam itu. Riwa-riwi di depan orang sholat. Riwa-riwi di depan orang sholat. Maka selesai sholat, orang-orang ini semuanya protes. Majnun, kamu ini apa nggak tahu kita ini lagi sholat? Kok delejat di depan orang sholat? Apa kamu ini nggak punya adab? Langsung si Majnun ini tadi langsung malang kerik. Langsung berkacak pinggang semacam ini. Loh, katanya kalian cinta sama Allah. Iya, kita cinta sama Allah. Katanya Majnun, saya cinta sama Laila. Saya ini orang yang jatuh cinta sama Laila. Dan ketika aku memikirkan Laila, aku nggak dengar apapun, nggak bisa mikir apapun, nggak akan menggangguku. Kebisingan dunia ini nggak akan pernah menggangguku. Kalian bilang cinta sama Allah Ta'ala, tapi ngelihat aku lewat kok kerosong. Kalian bilang cinta sama Allah Ta'ala, tapi nggak ada khusyuk-khusyuknya sama sekali. Ketampar semuanya, Bu.
ajma'in. Nah, jadi orang ketika benar-benar cinta, orang-orang anak, makanya cinta ini harus diusahakan, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, asa ma'ahum fil jannah, dengan harapan dengan kita punya rasa ini tadi, kita diselamatkan sama Allah Ta'ala dunia akhirat. Kita dijadikan orang-orang yang memiliki rasa yang indah karena mengikuti manusia yang paling